Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pada hari ini masih awal Ramadan, 5 Ramadan. Jadi kita hari ini coba kita kaji, kita baca tentang pekerjaan-pekerjaan yang disunahkan dalam bulan Ramadan dan yang dimakruhkan. Di lain kesempatan nanti akan kita sampaikan hal yang lain. Jadi ini karena masih awal Ramadan, kita akan sampaikan tentang hal-hal yang disunahkan dan yang dimakruhkan agar sempurna ibadah puasa kita. Di dalam kitab Fathul Mu'in wa sunnah li shaimi Ramadana wa ghairihi tasaqquru. Orang yang puasa Ramadan dan puasa selain Ramadan disunahkan bersahur atau makan sahur, wa ta'khiru ma lam yaqa fi syakki, dan sunat juga mentakhirkan, memperlambat, udilah, mentakhirkan makan sahur selama tidak jatuh di dalam keraguan, ragu-ragu keluar fajar. Ya, jadi yang pertama, orang berpuasa itu sunnah makan sahur. Jadi kalau orang yang makan sahur dapat pahala. Jadi jangan ada kesan kita enggak makan sahur pun mampu kita berpuasa, menang kesimpulan. Walaupun kita mampu melaksanakan puasa tanpa sahur, tapi disunahkan makan sahur karena hadis Bukhari Muslim, tasaharu fa inna fi sahur barakah. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu mendapat keberkatan. Jadi paling kurang banyak dapat jauh sahurnya ikut sunnah dan merupakan keberkatan dari makan sahur. Yang kedua, sunnah mentakhirkan udilah baju sahur. Karena juga hadis Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia itu selalu dalam kebaikan selama dia mempercepat buka dan memperlambat sahur. Jadi bedanya manusia dalam kebaikan awal dan awal dan dilah saja tahu. Jadi makna awal buka begitu terbenam matahari buka puasa dulu, jangan sholat dulu. Nah kebaikan dan takhir sahur. Takhir sahur maknanya memperlambat makan sahur.
bersahur dengan salat subuh kadar 50 ayat. Jadi dia baju sahur ini ada baca Quran 54 ayat kalau yang benar kira-kira jeda jarak antara makan sahur dengan sholat subuh yang terakhir. Wa qawluhu ala tamar, dan sunat juga makan sahur itu atau bersahur itu di atas kurma. Di sunat tabayun sahur atau makan sahur dengan kurma, karena ada hadis juga, hadis yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersahur dengan kurma, walaupun makanan. Waya sulu walau bijur'ati ma'in, dan dapat bersahur walaupun dengan seteguk air. Jadi walaupun anak lain dengan tak teguk ia tak kasar untuk pada sahur hanya gaji. Jadi walaupun dia nyotrok si awalnya baju macam-macam lu makanan sebelum tengah malam, ketika sahur kita mungkin tak sanggup makan lagi, minum aja air putih kasar bersahur yang akan hafalannya. Wala dulu waktu binisfil laili, dan masuk waktu sahur itu dengan lewat tengah malam. Jadi banyak sahur bukan lewat borong. Menyawai kita banyak sahur sebelum borong, sebelum jam 12 malam kita makan sahur terus tidur. Yang analog tak kuat sunnah makan sahur. Jadi yang makan malam bukan makan sahur. Jadi yang baru disebut makan sahur adalah apabila kita makan sahur sudah masuk waktu. Kapan masuk waktu? Lewat tengah malam. Kaidah mongko 12 malam lewat, yang kaidah makan sahur. Fal aklu qablahu laisa bisahur, maka makan sebelum nisfu malam atau sebelum lewat tengah malam laisa bisahur, itu tidak disebut makan sahur. Fala yahsulu bihi sunnah, maka tidak mendapat sunnah. Jadi miawai dapat sahur sebelum tengah malam yang tidak mendapat pahala makan sahur ya, tapi yang merupakan pahala makan malam. Wa hikmatuhu, dan hikmah bersahur itu at-taqwa, untuk kuat melaksanakan puasa di waktu siang hari. Au mukhalafatu ahli kitab, atau untuk menyalahi ahli kitab. Menyalahi ahli kitab artinya menyalahi orang Yahudi dan Nasrani. Artinya begini, apabila seseorang dia mampu berpuasa tanpa makan sahur, karena hikmah, salah satu hikmah makan sahur untuk menambah kuat puasa di waktu siang. Apabila seseorang tanpa makan sahur mampu dia berpuasa di waktu siang, sunnah juga makan sahur untuk menyalahi orang Yahudi, menyalahi orang Nasrani. Jawabnya puasa Nabi itu, jadi untuk menyalahi mereka maka sunnah kita makan sahur, walaupun juga ada mana apa yang sahur. Jadi bersahurlah untuk menyalahi orang-orang ahli kita yang berikut. Jadi mukhalafah dengan awalnya.
wa sunnah tatayyubu waktu sahur, dan sunnah tatayyub. Tatayyub maknanya umangan baik, tabuk parfum. Nah, ada sahur ada sunnah tabuk wangi terus. Nah, ini mungkin karena waktu sahur itu waktu turunnya malaikat. Nah, jadi malaikat lebih senang dengan bebe mana. Ini bedanya dengan sahur dengan bekar bedanya. Jadi buangi lah, ya sunnah. Ya kan, nyobahan ada buah, kau yang ada baca. Kita tahu nyanyi dengan meruh di mana. Tengok juga teman, tapi sunnah kita memakai bau-bauan pada waktu sahur. Itu sudah yang pertama. Wa sunnah ta'jilu fitrin, dan yang kedua sunnah menyegerakan berbuka puasa. Karena hadis yang kuno terbaca, yaitu senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama manusia itu mempercepat buka puasa dan memperlambat makan sahur. Ya, dan yang kedua ada hadis Imam Tirmizi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Kata Allah dalam hadis qudsi, hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang paling segera buka puasa. Ya, hamba Allah yang disuka oleh Allah adalah hamba yang bagah buka puasa. Nah, jadi bagah buka puasanya mau hidup ada orang kan, lima kada buka lagi. Sudah masuk matahari, sudah terbenam matahari, dia tidak salat dulu, tapi dia langsung buka puasa. Itu dalam firman Allah dalam hadis qudsi, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan juga anna sahabata radhiyallahu anhum kanu a'jalan nasi iftar. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka itu orang-orang yang paling segera berbuka puasa. Wa abta'ahum sahur, dan mereka yang paling berlambat-lambat makan sahur. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah kurangnya bagah-bagah buka puasa dan lambat-lambat buka sahur. Gelap buka sahur. Ya. Wa inna ma kana nasu bi khairin ma ajalu, dan hanya saja manusia ada di dalam kebaikan selama dia bersegera buka. Li'annahum law akharuhu lakanu mukhalifina sunnah. Andai kata mereka mentakhirkan sahur, semayang diri, anak ada baju sahur, anak ada buka puasa, itu hidup mata Allah, anak ada buka puasa, semayang diri, kabudelan buka puasa, lakanu mukhalifina sunnah. Sungguh adalah mereka itu mukhalafah sunnah. Jadinya kagum mukhalafah dengan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khairu laisa illa fi ittiba'iha. Kebaikan tidak ada kecuali pada mengikutnya sunnah. Yang bagi sunnah dalika ay ta'jil walau marran bitariq. Disunahkan demikian berbuka walaupun dia sedang berjalan. Tanya dengar saja hidup pada Allah. Ada yang berjalan. Bukan dengar ada orang angin, dengar saja ada pakai hidup pada Allah. Nyampe ada perlu
kayak dorongnya dan juga bukanya kita maulah pada makna segera. Wala tanfarimu muru'adu dan tidak menjatuhkan kehormatan anak marwah tanya ulun biasa atau ke itu bulan Ramadan pi baju screen tidak ada anak marwah anak si guru yang kehormatan marwah yang punya baju jagung tidak kerja beripip itu nyampe nyanyi betul tidak ada buka tapi biar tak ada di semaju tiraja nyanyi kayu pada orang itu iya betrek rumah wayukrahu takhiru dan dimakruhkan takhirnya membuka makruh bangkit menandang buka wara'afi fadilah dan melihat padanya terlambat buka ada fadilah. Nah ulun yang enggak bila ada buka puasa beramalan makin bila buka makin beramalan makin bila buka makin makruh ya. Apabila telah yakin matahari terbenam sunnah segera berbuka puasa. Yang mereka yakin kayu mendorong, bukan kayu turunnya, kayu mendorong. Kayu turunnya boleh itu, landai itu, kadang boleh itu kayu, awak kayu kadang. Ya. Wataqdimu ala sholati dan sunat mendahulukannya buka puasa di atas sholat karena Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum beliau sholat di atas beberapa biji kurma. Jadi Rasulullah berbuka puasa dengan tamar dengan kurma. Fa'ilam yajib jika tidak mendapat kurma fa'ala asawadi ma'in maka sunat berbuka puasa atas beberapa teguk air putih. Ya, anak kurma sunat berbuka puasa dengan air putih walau min zam-zam walaupun air putihnya dari air zam-zam. Wa qaulur royani al-halu afdalu minal ma'taif. Ada pendapat ulama berbuka puasa dengan yang manis lebih afdal daripada dengan air putih. Itu pendapat taif. Itu anak rumah. Anak rumah nah ulama yang mengatakan anak rumah tak buka puasa dengan sesuatu yang manis lebih baik daripada berbuka puasa dengan air putih. Yang pendapat ulama yang juga lebih afdal terbuka dengan yang mame daripada terbuka dengan air putih, pendapat itu lemah. Jadi yang kuat pendapat buka puasa dengan kurma atau jika tidak ada kurma dengan air putih. Putih beberapa teguk itu disunatkan apabila tidak ada kurma walau zam-zam itu. Fa'ilam yajib illa imamnya kalau maka jika tidak mendapat ia akan makanan tapuan iya anak kurma anak lemang anak risol anak orong anak tapuan illa imam yang naji imam afara alaihi niscaya berbuka puasa yang di atas
Mai, gak mai. Mamanya anak-anak. Ya, jika tidak mendapat makanan illa jima kecuali jima yang aftar alaihi misalnya berbuka puasa di atasnya. Buka puasa aja di rumah ya. Yang fikih berkenan itu fikih yang adanya mau keren dengan makanan lain nggak ada nggak ada makanannya mana makanan lain nggak ada ya waisannu ayyakula al fitri dan sunat mengucapkan mengiringi buka puasa jika namanya kurma baru baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi nyoleh baju kurma ke dawat baca doa ditanya na'udun dekai yang baca doa ini Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu kan baju ini lihat baju baru baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan sunat juga ditambah wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu yang sunat. Wa yazidu man afṭara bil mahdha batama. Dan jika dia berbuka puasa dengan air sunat menambah dhahabat tamahu wa dalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Ya, menyata buka puasa dengan iya dengan kurma pun sudah jadi ya. Dia baca doa sunat pertama dhahabat tamahu kumana telah hilang haus. Tapi menyakkan ia mengkurmai ledah buka ya anak ibramahnya kenanda Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu ya. Wa sunnah wuslu an-nahwi janabatin qabla fajr dan sunat mandi janabah sebelum fajar. Ini yang katanya junub sunat kita mandi junub sebelum fajar. Kahir sama seperti mandi haid juga sunat sebelum fajar. Dan nifas untuk apa? Li'alla yasilal ma'u ilal batini nahwi udhunihi wa audhurihi, supaya tidak masuk air kepada batin telinganya atau batin duburnya. Ya, sunat pertama tamano junub juga lo fajar menyertap mana mau setelah fajar takut kita menghilang kunyum ya, takut kita menghilang dalam dubur. Ini kalau sengaja. Kalau mandi wajib atau mandi sunat masuk air ke telinga tanpa sengaja, nah itu tidak batal puasa. Tapi kalau sengaja masuk air ke telinga batal puasa. Nyau mana wajib atau mana sunat. Dan mana sunat mandi Jumat. Tanya kena jauh Jumat mana kira namanya anak ada masuk air ke telinga tidak batal puasa. Tapi mana wudu ya, mana waktu berdingin-dingin dulu iya
tanpa sengaja masuk air ke telinga, berarti Allah ada. Karena yang bermana yang diperintahkan. Jadi haba yang berpuasa bila masuk air ke telinga jika mubalaghah, artinya dapat tawahi. Sama lagi istinsyak, kumur-kumur dan istinsyak ketika kita berwudu, berkumur-kumur terlalu mubalaghah. Nah, ulun berkumur-kumur di tanah, gerok-gerok ialah berbuang. Mi damang tu ia lam perut yang berarti puasa karena kagak gerok-gerok menanjit ulun istinsyak kehirup ia itu ketika berwudu. Jika masuk ke otaknya, ke kalsium, ke ingok, nah apa saja itu hukumnya bisa batal puasa kalau mubalaghah terlalu berlebih-lebihan. Ya. Wa sunnah kafu nafsin an ta'ami fihi syubhat. Dan sunnah menahan diri dari makan yang makanan itu ada syubhat. Ya. Nyokunyo kuno yang disunatkan buka puasa dengan air putih. Nah, kenapa disunatkan buka puasa dengan air putih selain kurma? Karena air putih itu jauh daripada syubhat. Lebih-lebih lagi kalau air sungai. Dan yang ini kerum, dan jauh kabok jikuh. Dan yang jaminan haliga ia belum dan ada syubhat. Ya, menyalahin karena jelas kalau menyekat ia roh ia pakai dia kadang ia menanggung tu ia tapi buka pasalnya panhat ban lagu sampai yang mana buka puasa di masjid jamiah 250 roh lemam baju kita lemam pada harga apa ya syubhat punya ada debu jari ya wa syahwatin mubahin min masmu'in wa musin. Dan sunat menahan diri daripada syahwat yang mubah, daripada pendengaran dan penglihatan. Ya, dalam bulan Ramadan sunat dan rawatib daripada makanan syubhat, sunat dan rawatib daripada syahwat yang mubah yang dia terdengar. Contoh lagi nyanyian yang ana musik yang diharamkan, dia dengar yang tidak menimbulkan syahwat, syair-syair, walau lagu-lagu bergeko, dia terdengar yang ana musik. Dikhilafi sautil hasili min aladil lahwi, sebalik suara yang timbul daripada alat permainan. Kalau bateri seperti gitar, bahwa haram, maka dianya itu hukumnya haram. Jadi menyatakan dengar lagi pudraan dan buka itu hadrahnya dufur rebana. Ya, makruh tapi lah bulan Ramadan makruh. Menyahara yang harum, menyanjit harum dengar. Jadi kafu nafsi ansimai, maka wajiblah menahan diri daripada mendengarnya. Demikian lagi makruh melihat yang mubah. Dalam bulan Ramadan yang mubah, yang dia dalam, yang makruh dalam. Karena dari fi zuhar
seperti melihat lukisan-lukisan. Yang hukumnya jika tapi dalam bulan Ramadan dimakruhkan. Bikhilafi ghairil mubah, dengan sebalik melihat yang tidak dibolehkan. Tercontohkan matahari lil ajnabiyah, seperti melihat perempuan ajnabi dalam bulan Ramadan. Kenyangnya haram dapat mengurangi pahala puasa. Menyatakan yang boleh melihat ada kala lukisan-lukisan, ada kala gambar, yang hukumnya makruh. Kami mungkin ingin menanya. Okay. Baik, mungkin ada pertanyaan tentang jemaah. Mungkin dari Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal Abi sampaikan tadi, memperlambat makan sahur, kemudian mempercepat berbuka. Di kita sekarang ada insakiyah. Kadang-kadang misalnya di kami untuk berbuka di satu masjid kita sudah tahu buka puasa jam 6.42 misalnya. Tapi ada masjid-masjid jam 6.40 sudah bunyi. Ada lagi pas jam 6.42. Itu mana harus kita ikut. Kemudian yang satu lagi untuk memperlambat makan sahur. Apakah begitu suara azan kita stop atau bagaimana? Kemudian nanti tadi ada sampaikan masalah berbuka kita membaca doa. Kalau berbuka dengan magnet itu ya doa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kok yang gedenya. Jadi sunnah menyegerakan buka apabila sudah pasti terbenam matahari. Bagaimana kita mengenal matahari terbenam? Wa yu'rafu fil imra'ah, dan dikenalkan atau dimaklumkan akan terbenam matahari pada daerah yang ada bangunan. Di zawali syi'a'i min a'alil hitam, hilang cahaya matahari daripada setinggi-tinggi dinding bangunan. Jadi nyekataku bangunan utimu tahu kayak ke barat nyamanya bangunan utimu menyekatakan cahaya merah bangunan yang paling tinggi yang tanda tahu kayak dan buka puasa menurunnya, karena turunnya menurut kurung musuh dan menurut dia. Kalau di dalam makan dia dibikin kapok 62 kadang pok 60 kayak kaki. Yang bila salah terbuka dan itu ojo maka salah terbuka, yang puasa kita batal dan wajib batal karena tersalah. Sahur lagi yang tahu-tahu ke Allah Akbar atau anak mendengar biasa enggak kedengaran, tahu-tahu matahari atau langit sudah terang. Yang salah maka sahur juga puasa tidak sah dan wajib batal dan wajib imsak. Ya, wajib imsak, wajib tundro wajib itu pokoknya katanya terlambat atau salah maka sahur. Kalau kita tahu bahwa fajar sudah dan makanan masih dalam mulut, ya wajib ludah makanannya. Ya, hanya mandi menyatakan berdoa karena dengan diri fajar hanya makan. Menyatakan iman campur bagai-bagai begitu fajar. Ya dengan imam tahu-tahu kan fajar yang tersebut bagaimana jadi baik. Yang ketiga, kalau
Ya, apa yang saja ya, kuno Allahumma lakal sumtu kan? Lagi nanti Allahumma lakal sumtu wa ala rizqika aftartu. Maknanya ya Allah untukmu aku sudah berpuasa. Wa ala rizqika aftartu. Aku buka puasa atas rezekimu. Nyata rezeki ini. Anak salah. Dan nak belum. Tapi kan, mungkin ada mudah-mudahan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nasabah pertanyaan ini, hanya untuk berbuka, kita kan berbuka ini baru berbuka sangian atau udah sebenarnya. Untuk niat kita mau berpuasa, mungkin berbuka puasa itu kan niat juga singa atau sunnah jiwa desau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalkan malam niat puasa waktu malam yudhis siang qabla fajri pada siang malam. Orang yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Artinya wajib tak jatuh niat puasa dalam malam. Yang disebut malam mulai daripada setelah terbenam matahari sampai sebelum fajar. Jadi dia buka puasa dia nawai itu semua ada ini juga tengok bahkan lebih dua dulu. Dia tajib apa berkori Allah malakal sumtu nawai itu semua ada juga tengok. Tajib supaya apa? Takut ragu-ragu dulu. Yang orang kampung biasanya setelah tarawih yang imam atau bilal biasa baca nawai itu semua ada ramai supaya mengingatkan bahwa niat puasa takut dikhawatirkan lupa. Jadi boleh setelah buka puasa langsung niat dulu besok hari boleh. Ada juga. Jadi guna sunnah kita menahan diri daripada syubhat karena memelihara perut kita daripada makan syubhat lebih-lebih ketika buka puasa. Maka ada sebagian ulama salaf mengatakan idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tafturu wa indaman taqur. Apabila kamu berpuasa perhatikanlah ala ayyi syai'in tafturu atas makanan apa kamu berbuka. Wa indaman taqur dan di tempat siapa kamu berbuka. Yang dia berhati. Jika tidak buka puasa pertama ada berhati makanan katanya supaya red dalam syubhat. Yang kedua bakso buka puasa yang dia berhati supaya red ada syubhat. Beda tahu. Jadi hukum di sini bahwa jika ada seseorang teman kita yang pada tangannya bercampur haram dan halal, yang buat halim ada halim baca roji, di Mekah berbina, di Mekah apa ya bina, yang bukan, yang ada yang ada yang dihadiri ini, yang lebih beda apa saya atau juga ibadah buka puasa bersama. Khawatir jatuh di dalam buka puasa dengan harta syubhat. Ya, enggak. Nah, undangnya gimana itu syubhat? Dalam hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram
akhlak gelih karena jauh daripada kepajuk karena syubhat. Tiba ke syubhat karena ya halil ada jelas, halil mana jelas, dan ke halil anak ada pun karena anak ada pakai, dan ke halil anak ada pun karena ada pakai, maka ke syubhat. Mamanya bahtiu dalam pura ada, tamen juga ada, tapek gero ada, dayun gero ada, datun lisan gero ada, banyak. Tak bohong, tak kau iya dengan lisannya, yang yakin dengan hak ada. Ya, mamanya bahtiu ko, ya. Tengok malam dah jauhnya yakin dia lalu yang syubhat juga yang syubhatnya kayak rumah-rumah. Jadi almarhum rahmatullah alaih Abu Kumala Medan, ketika saya bertemu saya tanya bagaimana yang disebut dengan syubhat. Beliau menjawab ini, kita ambil uang halal, peng tapu belum lisan, peng juga, tapu belum lisan, belum ngomong, dia belum ngomongnya, belum peng minum, HP-nya kan 10%. Lalu kita ke pasar, sampai ke pasar beli ikan 50.000, ada uang 100.000 beli ikan 50.000. Uang 100 yang kita kasih untuk harga ikan, beli ikan 50.000, dibalik uang 50.000. Jauh 50.000-nya jatuh pada pilihan 20.000 atau 10.000. Lihat berapa pilihan dibalik 20.000. Tak jauh 20.000 tak berapa rumah tinggal. Padung 30.000, dipulang 30.000. Peng yang pulangnya, peng lebih pulang. Peng yang balik dia orang katnya, peng waktu ini ber, peng buntut ber, tak jauh dia katanya, daya belau bawang, tak jauh bawangnya tak bohong, tapi dia ngomong roman no, ngan sampai no, ngan jadi no, tak sampai tu, nyana bawang syubhat lam sampai dia. Yang sama. Bahkan syubhat karena kita tidak tahu peng judi yang tak boleh bawangnya yang balik. Menyangka tepunya peng judi hanya terjauh peng baliknya. Jadi peng. Ya, karena anak tepuh anak halu. Karena yang kedua halu peng judi ya. Peng halu karena ada buah anak halu. Kan ada kekun kenyang syubhat. Dia jawapan Abu rahmatullah lulkun ya, nyong cerita mudah-mudahan dia pengetahuan menyalaginya syubhat anak cerita dilakunya nyong tanya berdua dia ke wakaulinya adalah diundang ke macam ini. Belum boleh tukang-tukang biang belum nampak tahu ya. Jawab belum aja. Gimana ramai? Yang belum. Jadi negara punya tu, ilon negara, ilon yang kandung persiapkan alasan dan Allah Taala tinggal. Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, pakun kepada syubhat yang kalau persiapkan alasannya, jawaban kamu. Yang kalau persiapkan alasan, ya Allah, capli anjir lupa gerol. Bodoh anjir lupa bulan gerol, bodoh anjir lupa gerol. Maka dapat salut balik. Lo anggap yang bangki pada malam. Yang kalau persiapkan alasan, ala kedengar anak-anak. Artinya apa? Pertama yang harus kita ketahui,
kehati-hatian dalam menjaga makanan itu banyak. Perhatikan dari siapa kita ambil, di mana kita makan, dan apa yang kita makan itu perlu. Baik bukan dalam bukunya. Nah, itu yang harum di ujung rin tanah di dalam bagaimana ada kuat. Banyak orang harum tanah bagaimana. Ya, yang kedua dari apa jawaban Abu Islam, jika ilmu bahwa setiap aktivitas atau yang terlaku harus dipersiapkan alasan untuk menjawab uruakan. Ya, yang boleh tak ilmu bagi kedanya dari jawaban. Belum kalau persiapkan alasan bahkan kepada keseluruhan akan menjawab hanya berbuka tapi gelap menyagelingo kan gelingo hanya gelingo ya Allah. Pokoknya alasan lengkap siap. Artinya hukum di sini bahwa dannya harus siap alasan bukan. Jadi bukan bukan juga persiapan alasan itu. Nyontek menyagedanya nggak mampu berapa buku juga. Masalah kelimanya apa dia urusan juga bila. Ya, jadinya bahagia daripada ilmu yang perlu kita kehati-hatian. Jadi dalam bulan Ramadan sebaiknya sunat kita menjauhi daripada makanan syubhat supaya puasa kita ini betul-betul menjadi puasa yang baik. Yang kedua, sunat menjauhkan diri daripada tarafuhan wasyahwat, makanan yang berlebih-lebihan dan makanan yang penuh syahwat ingin. Ya, jadinya jika ada wa ammal ladzi yaj'aluna lahum fi ramadhana adatin min at-tarafuhat wa syahawat, ya, fawurun minhum gharrahu bi syaitan. Penting. Adapun mereka yang menjadikan bulan Ramadan sebagai adat untuk berlebih-lebihan dan syahwat yang tidak beradat pada bulan Ramadan. Dalam bulan yang bukan Ramadan tidak pernah kita makan mie jadul atau menjajah. Tapi saya ke Ramadan dia kalangganan mie jadul, kalangganan cindui merah. Kalau bukan Ramadan juga. Jadi jika anda ditanya saya kalau Ramadan apa yuk makanan yang khas yang lebihnya juga fawurun minhum gharrahum bihi syaitan, maka itu tertipu mereka yang ditipu oleh syaitan. Nyatanya bagaimana Tuhan? Tidak dalam bulan Ramadan tak melangganan makanan khas yang di luar Ramadan atau lebih. Ya, saya ke Ramadan ini yang hancur tinggal capek, hancur tinggal lemah, hancur tinggal cindui merah. Dalam bulan ini yang berdakwah bahwa saya kayak belum dari ini kayak belum. Kenapa hasadan minhum? Karena dengki daripadanya iblis bagi mereka anak-anak. Hatta la yajidu barakati sumumihim, sehingga mereka anak Adam tidak akan memperoleh berkat puasa dan tidak nampak dampak puasa minal anwari wal mukasyafah daripada nur Allah Ta'ala dan makrifat. Ya, jadi hanidamang nur makrifat dalam arti dengan sebab ibadah puasa karena kayak kulit buka puasa. Memang ini kami tapi ikan di rumah meja makan ya. Wahyu mata waki bulan Ramadan ini dengan nama meja makan yang dinamika. Ya, jadi yang ini orang tiba-tiba road. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita sudah bisa menggambarkan bagaimana fadilat puasa yang sempurna dan bagaimana tertipu dengan makanan-makanan yang lezat jika kita berbuka puasa. Jadi untuk pertemuan kajiannya mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.